Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Adakah yang tidak berangkat? Oh, ada. Siapa? Oh, Dinda. Kenapa dia? Oh, iya. Lain kali kalian kalau tidak bisa berangkat itu izin ya ke ibu. Bisa hari sebelumnya kalau ada acara bisa izin terlebih dahulu. Jika sakit bisa membawa surat izin atau surat keterangan dokter. Baik, sudah siap belajar ya hari ini? Ayo, bukunya kok belum dikeluarkan? Nah, itu menandakan kalian belum siap belajar. Coba sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian. Nah, sudah semuanya? Baik, jika seperti ini itu menandakan kalian sudah siap untuk belajar. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai cerita hikayat. Apakah kalian semua sudah pernah mendengar atau membaca cerita hikayat? Ya, tentunya sudah ya. Baik-baik. Seperti yang Ibu katakan minggu kemarin, Ibu meminta kalian untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu cerita hikayat. Apakah sudah membaca semuanya? Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar KD 3.7, yaitu berbunyi mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, tentunya untuk tujuan pembelajaran pada kali ini nantinya kalian diharapkan bisa mengidentifikasi atau menemukan unsur nilai-nilai yang terkandung dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Ya? Ya, bagus. Ya, Mbak? Oh, iya. Ada lagi? Ya, satu lagi? Yang di belakang, Mas? Ya. Pendapat kalian tadi itu sudah benar ya. Itu menandakan kalian sudah membaca buku atau dari sumber lain. Nah, mari kita simpulkan. Apa yang dimaksud dengan hikayat itu? Lihat layar ya. Nah, dapat disimpulkan bersama bahwa cerita hikayat merupakan salah satu bentuk prosa lama atau cerita Melayu klasik yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng, maupun sejarah. Dan biasanya dalam hikayat lebih menonjolkan sesuatu yang memiliki keunikan, kesaktian, terus keanehan dari sang tokoh utama. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu hikayat, alangkah baiknya kalian juga harus mengetahui ciri-ciri apa saja yang menandakan teks itu berupa hikayat. Jadi, hikayat mempunyai ciri khas. Apa ada yang tahu? Coba siapa? Ya? Ya? Ya, itu semua benar. Jadi perhatikan di layar dulu ya. Bisa dilihat di sini ya ciri hikayat. Yang pertama ada anonim. Anonim yaitu tidak diketahui nama pengarang. Selanjutnya ada istana sentris, menceritakan kehidupan di sekitar istana atau kerajaan. Yang ketiga statis, artinya bersifat tetap. Hikayat dari zaman dibuat sampai sekarang tidak ada perubahan. Selanjutnya komunal, dimiliki oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya ada menggunakan bahasa yang klise, yaitu maksudnya menggunakan
kalimat atau kata yang berulang-ulang. Selanjutnya ada bersifat tradisional, yaitu dalam cerita hikayat berisi mengenai budaya, tradisi, atau kebiasaan oleh masyarakat tertentu. Selanjutnya didaktis, maksudnya adalah hikayat memberikan nilai-nilai yang mendidik. Selanjutnya ada universal, yaitu menceritakan kisah seseorang atau tokoh yang baik dan yang jahat dan dimenangkan oleh yang baik. Yang terakhir adalah magis, maksudnya adalah pengarang membuat pembaca seolah-olah berdaya khayal atau imajinasi. Jadi hikayat itu sifatnya untuk menghibur, ya. Nah, sudah pada jelas ya mengenai ciri-ciri hikayat. Sekarang selanjutnya jenis-jenis hikayat. Apakah ada yang tahu? Apakah sudah ada yang pernah membaca? Baik, jenis hikayat itu ada dua, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan asalnya. Bisa dilihat ya di layarnya. Nah, berdasarkan isinya ada cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, serta cerita berbingkai. Berdasarkan asalnya, hikayat dibagi menjadi Melayu asli, contohnya Hang Tuah. Lalu hikayat si miskin. Selanjutnya ada pengaruh Jawa, yaitu hikayat Panji Semirang. Pengaruh Hindu, ada hikayat Sri Rama. Lalu pengaruh Arab Persia, ada hikayat Amir Hamzah dan hikayat 1001 Malam. Nah, anak-anak, setiap cerita pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan hikayat. Hikayat itu memuat atau mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan apa saja ya yang ada di dalam cerita hikayat? Nah, nilai-nilai kehidupan itu dapat berupa nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai estetika. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nilai religius, tentunya kalian sudah paham ya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai moral, yaitu nilai yang berkenaan dengan baik buruknya perbuatan sang tokoh dalam cerita. Yang selanjutnya nilai budaya. Budaya ini bisa dihubungkan dengan adat istiadat, tradisi atau kebiasaan pada masyarakat tertentu. Selanjutnya ada sosial, yaitu menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan sesama manusia. Yang terakhir ada nilai estetika atau keindahan dalam karya sastra itu sendiri. Baik anak-anak, setelah Ibu jelaskan, Ibu akan memberi contoh bagan analisis identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Perhatikan ya yang ada di layar. Di situ ada nilai. Kolom pertama ada nilai apa saja? Nilai religius, moral, budaya, sosial, estetika. Yang kolom kedua ada konsep nilai. Jadi kalian nanti bersama kelompok kalian mencari nilai-nilai yang muncul di dalam hikayat tersebut. Selanjutnya ada bukti kutipan. Nah, nanti untuk sebagai bukti kalian harus menyertakan bukti tekstualnya. Jadi misal nilai religius terdapat pada kutipan. Nanti ditulis di kolom yang ketiga. Sudah paham? Nah, kalian silakan berkelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Mau dipilihkan atau pilih sendiri? Oh ya, pilih sendiri. Ya, silahkan membentuk kelompok. Baik, kelompok sudah terbentuk dan Ibu sudah membagi kepada kalian LKPD yang digunakan untuk mengisi hasil diskusi kalian. Sudah diterima semuanya? Ya, Mbak? Sudah? Ya, baik. Sekarang kalian
kalian bisa mulai diskusi. Kalian membaca terlebih dahulu hikayat yang sudah Ibu bagi. Ya. Hikayat apa itu judulnya? Baik, hikayat Bunga Kemuning ya. Dibaca dengan teliti dan cermat. Setelah itu kalian identifikasi nilai-nilai yang muncul pada hikayat tersebut. Lalu dituliskan ke LKPD yang Ibu berikan. Ingat, setiap peserta didik harus menulis secara individu. Walaupun ini tugas kelompok, tapi nilainya nanti tetap individu. Mengerti? Ya, bagus. Sudah selesai anak-anak? Baik, kelompok 1 sudah? Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan mengoreksi secara bersama-sama, tetapi sebelum itu kalian tukarkan hasil pekerjaan kelompok kalian dengan kelompok lain, asal tidak membawa milik kelompok teman sendiri. Ya, sudah? Ya, baik. Silahkan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 maju dan mempresentasikan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat Bunga Kemuning. Ya. Ya, silahkan. Ya. Gimana teman-teman? Adakah yang ingin berpendapat? Atau ada yang ingin mengoreksi? Tidak ada ya? Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua karena kalian sudah berhasil dan sudah menyelesaikan dan sudah menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Nah, setelah kalian sudah presentasi tadi, tugasnya dikembalikan kepada pemiliknya. Oke? Nah, sekarang tugas itu dikumpulkan ke Ibu sesuai nomor absen. Baik, sudah ya? Sudah dikumpulkan semua? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, pengertian hikayat. Lalu, ciri-ciri hikayat. Ada apa saja tadi? Ya? Ya, benar. Lalu ada apa lagi? Kita belajar tentang apa? Jenis-jenis hikayat. Lalu yang kita analisis tadi nilai-nilai. Ya, baik. Apakah teman-teman kesulitan? Adakah ada yang kesulitan? Oh, ada. Ya, kenapa? Oh, menggunakan bahasa Melayu. Ya, itu salah satu kesulitan jika kita belajar hikayat. Tapi kalian hebat, kalian bisa memaknai atau mengartikan cerita tersebut dan kalian memahami apa isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan memberi kalian tugas sama seperti tadi, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Kalian silahkan cari sebuah hikayat, baik dari sumber internet atau sumber buku atau yang lainnya. Boleh, kalian pilih satu. Nanti kalian analisis sesuai dengan apa yang kalian lakukan tadi. Jadi ada dibentuk seperti kolom, ada konsep nilai, ada bukti teksnya. Jadi kalian baca terlebih dahulu hikayat tersebut, lalu diidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Sudah paham ya? Ya, tugasnya dikumpulkan pertemuan berikutnya ya. Siap? Ya, bagus. Nah, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, masih semangat ya. Semangat terus karena ini masih pagi, jadi kalian harus semangat, oke? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Ya, berangkat semua. Kemarin Dinda, Mbak Dinda, kemarin nggak masuk kenapa? Oh, iya, ada urusan keluarga. Ya, baik, tidak apa-apa. Nah, kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu. Adakah yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Ya, hikayat. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian hikayat, ciri hikayat, jenis hikayat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menyusun ulang atau menceritakan kembali teks cerita hikayat yang sudah kalian baca. Nah, apakah kalian sudah membawa tugas rumah yang Ibu berikan minggu kemarin? Yaitu nanti dikumpulkan oleh ketua kelasnya. Siapa? Ya, Mas, nanti dikumpulkan ya ke meja Ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya tujuan dalam pembelajaran kali ini, kalian semua diharapkan mampu menyusun kembali atau menceritakan kembali cerita hikayat yang sudah kalian baca. Itu ya. Nanti akan Ibu buat kelompok seperti kemarin. Mau sama atau ganti kelompoknya? Oh, sama. Ya udah, nanti membentuk kelompok seperti kemarin 4 orang. Nanti Ibu akan beri sebuah hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman. Nah, nanti kalian bersama kelompok kalian mengidentifikasi isi dari hikayat tersebut. Jika nilai-nilai kemarin sudah, sekarang kalian belajar memaknai hikayat untuk diceritakan ulang. Sudah paham? Ya, silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, sudah semuanya. Ibu juga sudah bagikan hikayat tersebut di meja kalian masing-masing. Coba cermati bersama kelompok kalian dan diskusi kira-kira apa ya isi dari hikayat Bayan Budiman tersebut. Sudah selesai? Ya, Ibu tunggu. Ibu juga sudah memberikan LKPD untuk mengisi gagasan yang muncul pada hikayat tersebut ya. Nanti jika kalian sudah menemukan, kalian boleh menuliskannya di LKPD tersebut. Ingat ya, setiap masing-masing siswa harus mengisi atau menuliskannya sendiri, walaupun ini kerja kelompok. Oke? Nah, setelah kalian sudah membaca dan mengetahui makna atau isi yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut, kalian silahkan menyusun atau menceritakan kembali hikayat tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak boleh sama dengan naskah yang asli, tetapi tidak boleh juga mengubah makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat tersebut. Jadi tetap berpatokan pada hikayat tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tidak di buku tugas ya. Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk menceritakan kembali. Jadi, Ibu akan menyiapkan lembar ini untuk kalian menuliskan hasil cerita
yang kalian buat. Sudah selesai semuanya? Ya, ada yang belum? Apa ada yang masih kesulitan? Ya, kesulitan apa? Ya, Mas? Oh ya, mencari kata-kata. Ya, Ibu menginginkan kalian untuk menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa yang mudah dipahami. Setelah kalian mencermati apa isi hikayat tersebut. Jadi untuk memudahkan kalian saja menceritakan kembali. Ya, sudah selesai semua ya? Ya, dikumpulkan ke meja ibu di depan sesuai nomor absen. Nah, setelah kalian belajar menceritakan kembali isi hikayat tersebut, ibu ingin kalian besok itu ya presentasi apa yang kalian tulis. Jadi nanti ada tes tulis berupa produk yang yaitu tulisan yang kalian hasilkan, dan tes praktik yaitu untuk nilai lisan. Jadi nanti kalian silakan setelah ibu koreksi, nanti ibu akan bagikan kembali ke kalian, lalu kalian belajar memahami atau menghafalkan naskah yang kalian buat di rumah, dan pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tes lisan, yaitu menceritakan kembali teks atau cerita hikayat yang sudah kalian buat. Bagaimana? Setuju? Ya, nanti di dalam penilaian tes lisan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Contoh, pelafalan, artikulasi harus jelas, intonasi, mimik, gestur, ya. Selanjutnya ada kelancaran kalian dalam menyampaikan cerita yang sudah kalian buat. Lalu kesiapan, kalian siap atau tidak untuk mempresentasikan hasil tulisan kalian. Lalu ada kesesuaian dengan naskah. Jadi, apakah nanti kalian akan sesuai atau tidak apa yang kalian bicarakan dan apa yang kalian tulis di dalam cerita tersebut? Ya, itu harus diperhatikan ya. Karena pertemuan ini tidak cukup untuk melakukan tes lisan, jadi ibu akan melakukan tes ini di minggu selanjutnya. Oke? Ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, sebelum ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, ibu akan memberi kalian tugas. Tetapi tugas ini untuk 2 minggu setelahnya, jadi setelah tes lisan. Jika minggu depan kita akan praktik menceritakan kembali secara lisan, ini tugas dikerjakan selama 2 minggu. Jadi tugasnya sama ya. Kalian mencari contoh satu cerita hikayat, lalu kalian baca dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kan seperti tadi langkahnya, dicari gagasannya dulu, apa maknanya, apa artinya, apa nilai-nilainya. Lalu setelah itu kalian silakan ceritakan kembali menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, ini waktunya sangat lama, jadi kalian bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nanti yang bagus akan ibu itu bikin antologi. Jadi itu nanti tugas-tugas kalian dikumpulkan jadi satu seperti buku antologi seperti itu. Nanti ibu akan serahkan ke perpustakaan. Jadi itu nanti hasil karya kalian bisa dilihat, dibaca lagi oleh kalian, oleh teman kalian, bahkan oleh guru-guru,
atau mungkin bisa adik kelas kalian atau kakak kelas kalian. Nah, jadi tetap semangat menulis, semangat berproses. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.